Berbuku dan masih dibacain untuk Anda buku karya Greg Braden, The Divine Matrix ya. Saya baca dulu respon yang sudah masuk di 0855420912 ya. Ada Abbas di Comal. Assalamualaikum Mas Ribut. Waalaikumsalam. Seperti kisah Nabi Sulaiman aja ya. Ada manusia yang bisa, bukan manusia ya kayaknya, yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu, tapi jin ya. Kayaknya sih di kekerajaan Nabi Sulaiman. Tapi sampai saat ini kayaknya belum ada deh yang bisa melakukan itu. Tapi saya yakin ilmu pengetahuan selalu berkembang. Mungkin suatu saat hal itu bisa terjadi. Tentunya atas izin Allah. Ya begitu. Mungkin para ilmuwan juga pernah membaca kisah itu sehingga mereka berusaha menguak kebenarannya. Oh iya pasti. Jangan lupa bahwa di dalam dunia sains, sekalipun sains itu menyaksikan ya, dasar dari sains itu adalah menyaksikan apa yang dulu, terus kemudian mereka berusaha mencari jawaban sendiri gitu kan. Istilahnya ya itulah cara-cara sains ya, dalam konteks sains ya. Nah, sebenarnya kisah-kisah lampau, katakanlah misalkan kisah Nabi Sulaiman, semua dipelajari, hal-hal semacam itu dipelajari. Kenapa mereka mempelajari itu? Untuk menemukan sejauh mana ya. Jadi gini, ada kalanya yang namanya agama itu kan oleh beberapa sebagian orang dikatakan sebagai doktriner dan dogmatis. Nah, ketika kepercayaan itu menjadi dogmatis, maka apapun yang disampaikan melalui agama itu dianggap ya sudah, itu sudah kebenaran final tanpa berusaha untuk membuktikan. Nah, sains itu berusaha untuk melakukan itu. Nah, disinilah yang akhirnya berusaha untuk berupaya untuk sains itu berupaya untuk membantu manusia untuk mencari kebenaran faktual ya, meskipun ya tentu yang namanya sains itu terbatas. Nah, disitulah kemudian manusia dengan mengetahui batas-batasnya berusaha untuk melampaui batas-batas itu. Nah, itulah. Oh manusia katanya Mas Abbas nih. Oke deh. Apapun itulah ya. Oke. Itu Abbas di Comal. Terima kasih dan saya lanjutkan lagi pembacaan untuk malam hari ini. Masih buku yang sama dengan buku karya dari Greg Braden, The Divine Matrix. Nah, matrix itu kalau dalam konsep matematika asik juga tuh. Saya paling suka tuh mainan matrix dengan matematika ya. Itu nanti deh lain waktu saya akan jabarkan lebih lanjut lagi tentang matriks dalam konsep matematika dan fisika ya. Tentunya berbeda. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu Greg Braden memberi judul kecil asal usul matriks. Pada umumnya para ilmuwan hari ini percaya alam semesta bermula 13 sampai 20 miliar tahun silam dari ledakan raksasa yang jauh berbeda dengan semua yang pernah terjadi sebelumnya atau telah ada semenjak itu. Meskipun terdapat beberapa teori yang bertentangan mengenai ketepatan waktu dan apakah terjadi ledakan tunggal atau berkali-kali, tampaknya ada persetujuan umum bahwa alam semesta bermula dari pelepasan energi maha dahsyat pada masa yang sangat lampau. Pada tahun 1951, astronom Fred Hoyle membuat istilah yang masih digunakan sampai sekarang untuk ledakan tak terduga itu, bernama Big Bang atau dentuman agung. Para ilmuwan telah memperkirakan dalam waktu kurang dari 1 detik sebelum Big Bang terjadi, seluruh semesta kita jauh lebih kecil dari semesta kini. Model-model komputer menyingkap bahwa ia sangat kecil, bahkan sesungguhnya terkompresi secara ketat di dalam satu bola yang amat kecil. Dengan seluruh ruang kosong dihilangkan dari apa yang kita lihat sebagai semesta kini. Bola tersebut dipercaya hanya berukuran sebutir kacang hijau. Wih, coba bayangkan ya, bahwa semesta ini dulu ya, ini menurut perkiraan para ilmuwan sains ya, bahwa sebelum ledakan besar itu atau Big Bang,
yang alam itu akhirnya mengembang, kemudian banyak planet, banyak benda-benda langit, asteroid, em, terus apa lagi, bintang beralih itu apa namanya, pokoknya itu ya. Terus kemudian matahari, planet, bintang dan lain sebagainya, debu-debu kosmik juga, yang itu kemudian berpencar menjadi apa, galaksi, tata surya dan lain sebagainya. Nah, alam itu mengembang. Nah, sebelum itu terjadi, ternyata diperkirakan ya, itu ukuran semesta itu cuman sebutir, seukuran dengan satu butir kacang hijau. Dengan dimampatkan ya, meniadakan ruang yang ada, celah-celah itu ditiadakan. Nah, cuman segitu. Kira-kira gimana rasanya? Manusia kira-kira nggak bisa hidup ya. Nah, baik, meskipun tampak sangat kecil, bagaimanapun juga, semesta itu sama sekali tidak dingin. Model-model tersebut mengindikasikan suhu di dalam ruang padat itu tak terbayangkan, mencapai 18 miliar juta derajat Fahrenheit. Bisa dibayangkan, 18 miliar juta. Jutanya 3 kali. Derajat Fahrenheit. 100 derajat Fahrenheit aja sekitar 39 atau 40 ya. Nah, itu aja sudah sangat panas. Kita yang tinggal di sini aja, katakanlah misalkan kalau suhu udaranya sampai 32 derajat Celcius saja, kita sudah merasa gerah, ya nggak sih? Apalagi 18 miliar juta lagi. 18 miliar juta. 18 miliar aja sudah ya. Nggak usah ke juta-jutanya ya. Duh, nggak bisa dibayangkan. Nah, berkali-kali lebih panas tinimbang suhu matahari saat ini. Nah, dalam waktu kurang dari 1 detik setelah Big Bang terjadi, simulasi komputer memperlihatkan bahwa temperaturnya bisa mendingin sampai sekitar 18 miliar derajat. Lalu alam semesta kita pun terlahir. Daya Big Bang yang mengoyak kekosongan saat itu tidak sekadar membawa panas dan cahaya seperti yang kita perkirakan. Ia juga meledak sebagai pola energi yang menjadi cetak biru dari semua yang ada saat ini dan semua yang akan ada. Pola inilah yang menjadi subjek mitologi kuno, wejangan abadi, dan kebijaksanaan mistik. Lewat beragam nama, mulai dari jala indera di sutra Buddha sampai jaring nenek laba-laba dalam tradisi suku Hopi, gema dari pola tersebut tetap terasa sampai detik ini. Jaring-jaring energi ini berkembang di seluruh kosmos sebagai esensi kuantum dari segala sesuatu, termasuk diri kita dan lingkungan sekitar. Energi ini mengoneksikan kehidupan kita sebagai matriks ilahi. Esensi ini juga berperan sebagai cermin multidimensi, memantulkan kembali kepada kita apa yang kita ciptakan di dalam emosi dan keyakinan kita sebagai dunia kita. Bagaimana kita bisa yakin bahwa segala sesuatu di alam semesta benar-benar terkoneksi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kembali ke Big Bang dan eksperimen-eksperimen universal dari Universitas Jenewa di bagian sebelumnya. Meskipun eksperimen-eksperimen itu terlihat berbeda satu sama lain, ada satu kesamaan yang samar. Pada masing-masing eksperimen, koneksi yang dieksplorasi berada di antara dua objek yang tadinya menyatu secara fisik. Dua objek itu adalah partikel kembar yang berasal dari foton tunggal yang dipecah menjadi dua. Dan ini dilakukan untuk memastikan keduanya sama persis dalam segala aspek. Fakta bahwa foton-foton atau partikel-partikel dari Big Bang pernah menyatu secara fisik merupakan kunci konektivitas kedua. Sekali sesuatu pernah menyatu, ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Dan ini kunci keempat dari Greg Braden. Sekali sesuatu pernah menyatu,
ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Ya, inilah kunci dari diskusi kita terkait argumen yang sangat penting namun sering diabaikan. Sebesar apapun alam semesta terlihat pada kita saat ini, dan meskipun dibutuhkan miliaran tahun cahaya agar cahaya sebutir bintang terjauh ya, maksudnya, dan meskipun dibutuhkan miliaran tahun cahaya agar cahaya sebutir bintang terjauh bisa mencapai mata kita, dulu pada suatu masa seluruh materi di alam semesta diremas ke dalam sebuah ruang yang sangat kecil. Dalam proses peremasan yang susah dibayangkan ini, segala sesuatu menyatu secara fisik. Saat Big Bang menyebabkan alam semesta kita mengembang, partikel-partikel materi tersebut menjadi terpisah oleh ruang yang maha luas. Eksperimen ini menyatakan terlepas dari seberapa besar ruang yang memisahkan dua objek, sekali dipersatukan mereka akan selalu terkoneksi. Ini menjadi cukup alasan untuk mempercayai bahwa ikatan yang menghubungkan setiap partikel yang terpisah saat ini juga berlaku untuk hal-hal pada alam semesta kita yang dulu terkoneksi sebelum Big Bang. Secara teknis, segala sesuatu yang terhimpun di dalam kosmos sebesar kacang hijau 13-20 miliar tahun yang lalu masih terkoneksi, dan energi yang menghubungkannya itu disebut Planck sebagai matriks segala sesuatu. Saat ini, sains modern telah menyempurnakan pemahaman kita tentang matriks Planck dengan mendeskripsikannya sebagai sebentuk energi yang berbeda di mana-mana. Selalu ada sejak terjadinya Big Bang. Eksistensi medan energi ini memberikan arti bagi 3 prinsip yang memiliki efek langsung terkait cara hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita yakini, dan bahkan bagaimana perasaan kita sehari-hari. Nah, prinsip-prinsip ini secara langsung berlawanan dengan banyak keyakinan yang sudah mapan baik dalam sains konvensional maupun agama. Tetapi pada saat yang sama, prinsip-prinsip inilah yang membuka pintu menuju cara memandang dunia dan menjalani hidup yang berdaulat dan kukuh. Dan inilah 3 prinsip itu. Yang pertama, prinsip pertama menyatakan karena segala sesuatu berada di dalam matriks ilahi, maka semuanya saling terkoneksi. Jika demikian, perbuatan kita di satu bagian kehidupan pasti memiliki dampak dan pengaruh di bagian kehidupan lainnya. Iya juga sih ya. Begitu ya. Nah, prinsip kedua menyatakan matriks ilahi bersifat holografis, artinya setiap bagian dari sebuah medan energi mengandung seluruh bagian dari medan energi tersebut. Sebagaimana kesadaran sendiri diyakini holografis, maka ini bermakna bahwa doa yang kita panjatkan di ruang keluarga misalnya telah sampai seketika itu juga kepada orang-orang tercinta yang kita doakan. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengirim doa kita kemanapun, karena doa kita sudah berada di mana-mana. Ketiga, prinsip ketiga menyatakan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan berkaitan erat. Matriks tampil sebagai wadah yang menampung waktu, memberikan kontinuitas antara pilihan kita di masa sekarang dan pengalaman di masa depan. Nah, terlepas dari bagaimana kita menyebutnya, serta bagaimana sains dan agama mendefinisikannya, jelas ada sesuatu yang di luar sana, sebuah kekuatan, sebuah medan, sebuah kehadiran yang merupakan jaring-jaring agung yang menghubungkan kita dengan ruang orang lain, dunia, dan kekuasaan yang lebih besar. Jika kita bisa sungguh-sungguh memahami apa yang disampaikan ketiga prinsip di atas, berbagai kejadian dalam hidup kita niscaya memiliki makna yang sama sekali baru. Kita menjadi partisipan, alih-alih korban dari kekuatan yang tidak bisa kita lihat dan mengerti. Dengan berada dalam kondisi tersebut, pemberdayaan diri kita sejatinya dimulai. Itulah akhir dari bab 1. Dan kita akan menuju ke bab kedua, buku Greg Braden, The Divine Matrix. Nah, menarik ya, 3 prinsip itu tadi
disebutkan bahwa apa yang kita perbuat di sini sebenarnya ada dampak atau ada impact ya bagi kehidupan di lain tempat. Nah, apakah itu tempat, apakah itu waktu? Nah, ruang atau waktu. Nah, ini persoalannya. Nah, artinya ada kesadaran yang sangat sudah dibuka oleh Greg Braden bahwa kita hari ini, katakanlah gini nih, kita ngomongin soal masalah lingkungan aja deh. Kalau kita nggak peduli dengan lingkungan kita, maka sebenarnya yang kena dampak itu nggak cuma kita. Orang yang barangkali berada di benua lain, ya, juga merasakan hal yang sama. Contoh sederhana, kita babat habis hutan, terus kemudian efeknya adalah produksi penyerapan CO2 menjadi berkurang karena pohon berkurang. Efeknya lagi kalau CO2 ini produksinya semakin tinggi ya, berkumpul di ozon di langit, itu akan membuat lapisan ozon bocor, dan efeknya lagi dampaknya adalah perubahan iklim, dan itulah yang terjadi hari ini. Nah, dengan prinsip yang pertama, Greg Braden kayaknya mau ngomong soal itu, dan ini bisa diimplikasikan ya ke dalam persoalan itu. Contoh yang sederhana lagi, kita berbuat kesalahan dan sementara ada orang, nah gini deh, dengan pasangan kita aja deh misalnya. Nah, kita berbuat sesuatu yang melanggar melanggar perjanjian dengan apa yang kita pasangan hidup kita, pasti deh dia kerasa, ya nggak sih? Nah, ini bukan soal itu tadi, bahwa ada koneksi-koneksi yang tidak kita sadari. Ini bukan cuman emosi, tetapi koneksi. Nah, itu dia. Terus prinsip yang kedua, sebagai bagian dari sebuah medan energi, mengandung seluruh bagian dari medan energi tersebut. Nah, setiap bagian, karena kita ini hanya bagian kecil dari sebuah energi yang besar, maka kita sebenarnya berada di dalam kita mengandung atau di dalam diri kita. Nah, gini, contoh sederhana deh, kalau kita bicara konsep, manusia diciptakan dari saripati tanah, kan gitu ya, dalam teori yang paling umum. Maka sebenarnya kita itu bagian dari bumi, atau bumi bukan bagian dari kita. Logika aja deh. Ya kan? Nah, maka apa yang sudah kita lakukan pada bumi? Menyiksanya atau bagaimana? Kalau bumi itu adalah asal-usul kita, asal-usul penciptaan kita ya. Nah, proses penciptaan manusia. Nah, kalau kita berbuat jelek pada bumi, sakit nggak? Nah, begitu juga kita mestinya merasakan itu. Terus kemudian di prinsip yang ketiga, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan berkaitan erat. Yap, siklus ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah siklus. Sejarah adalah perulangan dan perulangan. Maka kalau kita baca lagi sejarah masa lampau, peradaban manusia pernah hancur, pernah juga runtuh, dan akhirnya harus mulai dari awal lagi. Selalu seperti itu. Nah, kira-kira apakah ini adalah tahap akhir dari sebuah peradaban, kemajuan peradaban? Kita belum tahu, tetapi rasa-rasanya itu yang sedang akan kita alami. Kapan? Kita tidak tahu. Tapi mari kita membaca lagi, membaca ulang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sampai kapan kita akan selalu seperti ini? Nah, sehingga kita jadi tahu antisipasinya mestinya bagaimana. Dan kita tidak mungkin ya istilahnya menolak takdir, sekalipun kita sudah tahu nih membaca gejala-gejalanya. Tetapi kita hanya, yang bisa dilakukan manusia adalah mencegah atau menghindari dampaknya.
peristiwanya pasti akan terjadi, perguliran itu pasti akan terjadi, peristiwa-peristiwa itu. Jadi keruntuhan peradaban itu pasti akan terjadi. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi dampak itu kepada kehidupan kita, kepada kehidupan lingkungan kita, minimal kepada keluarga kita. Nah, itu kuncinya. Oke, dan masih akan dilanjut lagi ya. Saya mau ini dulu. Oke, Kencur Papua di Dadirejo. Tetap monitor. Oke, terima kasih ya. Oke, Kencur Papua di Dadirejo, atensinya. Dan ditunggu atensi dari Anda di 02 di 0855422912. Sementara telepon jangan dulu ya. Nanti teleponnya jam 10 malam di Wedangan. Oke, saya masih akan lanjut. Kali ini saya akan